Oke. Hmm, Oke, halo everyone. Kita mulai sekarang ya. Heeh. Jadi pelajaran kemarin itu kita ngapain coba? Ada yang bisa kasih masukan? Ngapain? Siapa yang ingat kita bicara apa aja? Ada yang mau buka mic? Silahkan. Semalam kita bicara apa aja, terus apa yang didapat? Halo, Mbak Novi nih ya? Halo, selamat malam Mbak. Ya, eh, bisa kuatin suaranya Mbak? Oke, mantap. Mantap kali. Oke, luar biasa. Mm-mm, mm-mm. Terus, em, masuk, oh, oke, mantap. Terus, menurut Mbak, apa aja sih yang Mbak bisa dapat dari kawan-kawan gitu, menjadi masukan buat Mbak, ada nggak? Mm-mm, mm-mm. Ada apa dengan perbedaan? Mm, Oke, oke, mantap, bagus. Oke, terima kasih Novi. Nah, Novi ini saya tulis ya namanya ya, karena Novi langsung speak up. Terima kasih Novi. Ada lagi yang lain? Mau buka suara? Apa yang didapat dari percakapan kita ngapain? Apakah kita main-main kemarin? Halo, Fauda. Alhamdulillah. Oke, silakan. Iya. Mm-mm. 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 Terbuka. Ah, betul, betul, betul. Hmm, betul, betul. Mm-mm. Ikutan apa? Hmm, senang ke politik ya. Kemarin soalnya ada yang bilang satu mbaknya nggak suka, saya benci politik.
Ini suka ya, karena suka ngikut-ngikutin gitu ya. Kayaknya seru-seru gitu ya. Nah, terus uh, 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 uh. Mm-mm. Oh, ini kayaknya calon-calon kepala desa nanti. Kalau nggak calon-calon camat atau DPRD, siapa sih? Ya nggak tahu kan kita kan. Suatu saat nanti Fauda berdiri di depan ribuan masyarakat ya kan. Nggak tahu loh kita. Terus setelah dengar semalam hasil diskusi kawan-kawannya, apa yang didapat dari kawan-kawannya? Ada nggak masukan positif gitu? Kayaknya sih nggak ada. Ada? Heeh. Heeh. Tapi maksudnya ada nggak satu hal yang misalnya yang baru, oh iya teman bilang begini, itu bagus juga gitu, ada nggak? Mm-mm, seperti apa itu? Mm-mm. Iya ya, seneng ya ngebahas soal politik-politik ini gimana sih gitu ya. Ya, ini kita mau bicara soal politik soalnya. Jadi pasti senang Faudanya ya. Oke, terima kasih Fauda. Oke, ya. Saya mau share kita di sini kebetulan politik itu menjadi salah satu topik bahasan kita sekarang, ya toh. Saya mau buka ini. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? So chat text. Ada ya? Udah kelihatan ya? Hmm, shoot. Jadi kita mulai dari yang pertama itu, kita mau lihat kata pengantar buku kita di sini. Oke, nah yang pertama itu membahas budaya politik di Indonesia. Jadi kita nggak usah bahas dulu budaya politik di Taiwan, tapi nanti kalau kita mau diskusi tentang Taiwan, kalau mbak-mbaknya atau masnya ada yang tahu tentang politik di Taiwan, why not, ya kan? Nah, di dalam budaya politik di Indonesia ini kita bahas hakikat budaya politik, macam-macam budaya politik, sosialisasi pengembangan budaya politik, peran serta dalam budaya politik partisipan, ya. Dan bab 2 itu budaya demokrasi menuju masyarakat madani. Yang ketiga, keterbukaan dan jaminan keadilan. Dan latihan semester 1 ini nanti hubungan internasional dan organisasi internasional, sistem hukum dan peradilan internasional. Itu semester 2. Ah, pendeknya ya kan? Sebentarnya ya. Pasti gampang dong. Oke, nah jadi kita mau langsung ke politik dulu. Langsung. Oke, iya, selamat malam. Show Elekta. Apa sih politik itu bagimu? Apa politik itu bagimu? Kamu suka atau enggak? Siapa yang mau kasih masukan? Mau kasih ini. Tadi Fauda katanya dia senang eh, bicara tentang politik gitu kan. Terus apa tujuan politik itu rupanya? Kenapa ada kata politik gitu ya? Siapa yang mau kasih masukan? Kita tulis aja coba ya. Mungkin new ya. Whiteboard. Yang pertama itu terus tujuan.
Contoh politik. Oke? Oke, buka mic-nya ya. Buka mic-nya dong. Yuk. Baginya ya, baginya. Ya, silakan Marini. Halo. Gak dengar saya. Halo, halo. Boleh, Novi. Novi, buka mic-nya. Nggak apa-apa, siapa yang duluan. Siapa yang aktif, yang duluan, siapa cepat dia dapat. Bagimu, definisi politik bagimu. Mm-mm. Hmm. Kenapa? Putus-putus? Heeh. Mm-mm. Mm-mm. Oke, tujuannya apa? Mm-mm. Ini siapa nih? Bisa apa? Hmm. Oke, mantap, bagus. Nah, contoh praktek politik. Mm-mm. Mm-mm. Oh. Nah, siapa yang memerankannya? Mm-mm. Mm-mm.
Iya, iya, iya. Bagus, 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 bagus sekali. Nah, jadi terima kasih Mbak Novi. Tadi ada beberapa hal yang saya ingat dari Novi. Tadi Novi bilang kan pembagian kekuasaan. Nah, benar ya. Jadi itu politik itu diciptakan itu memang untuk bisa menyuarakan satu suara. Misalnya tadi juga Novi bilang kan misi yang sama gitu. Oh, kami punya misi yang sama. Nah, biasanya yang menggaungkan itu mereka berkumpul menjadi sebuah partai, ya kan? Mau dari partai ini mereka akan mengajukan satu siapa-siapa aja yang menjadi wakil rakyat, siapa-siapa aja yang menjadi andalan mereka gitu. Tapi mereka mempunyai suatu misi yang sama sehingga mereka berpolitik. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak ada grup, satu grup atau misalnya orang-orang yang seperti itu, gimana kita mau membagi kekuasaan? Kan kita harus punya pemimpin. Kalau kita nggak, bisa nggak bayangin kalau negara Indonesia nggak punya presiden? Ayo, apa yang terjadi? Kalau misalnya sebuah provinsi tidak punya gubernur, atau tidak, dan negara tidak punya presiden, gimana apa yang terjadi? Coba bisa komen dengan ketik. Berantakan, iya betul, berantakan. Terus apa lagi? Hancur. Nah, nah, siapa yang misalnya semuanya ada banyak orang yang mau jadi pemimpin, tapi bagaimana mereka menyuarakannya? Ada di dalam hati aku pengen, tapi gimana mereka menyuarakannya? Ya, satu hal demokrasi itu Indonesia ya. Berarti mereka kan harus gimana? Membuat ya kata Novi membuat visi misi dan sama ya kan. Pasti galau kalau misalnya nggak ada hanya pengen-pengen doang nggak ada komunitas atau misalnya bisa menyuarakan ke masyarakat biar dia dikenal ya kan, pilih saya gitu misalnya gitu kan. Nah jadi itulah pentingnya orang-orang yang punya misi dan visi yang sama dan mereka akan membawakan itu kan masing-masing. Nah jadi kalau misalnya kita lihat dari segi uh, tujuan dari politik itu bagus atau enggak? Penting atau tidak dalam sebuah negara politik? Penting, penting ya. Ya, penting. Karena kalau tidak ada orang-orang yang mampu berpolitik, bisa dibayangkan nggak Indonesia jadi kayak apa? Iya, jadi politik itu hal yang penting untuk dilakukan gitu. Nah, sekarang banyak orang yang berpolitik, tapi menjadi gimana? Menjadi salah motivasinya untuk apa? Untuk ngejar kekuasaan, untuk ngejar posisi, misalnya seperti itu. Atau ada nggak misalnya contoh kecil tadi yang dibilang sama Novi tadi ya, misalnya pemilihan, atau contoh kecil pemilihan kepala desa, atau pemilihan eh, gubernur atau bupati gitu. Mm-mm. Seperti apa? Bisa nggak di apa masing-masing menceritakan gimana pengalamannya pas di desanya masing-masing atau di kotanya masing-masing? Pernah nggak misalnya dapat serangan fajar, namanya atau dikasih uang, coblos lah, terus mereka dikasih uang gitu. Ayo, siapa? Siapa yang punya pengalaman? Ayo, silakan. Oke, boleh, Fauda. Miss catat namanya ya, Fauda lagi. Hmm, mm-mm. Ini di mana? Coba daerahnya di mana? Boleh tahu kami? Bukan, bukan. Daerah kamu pengalaman ini di mana? Namanya? Oh, Subang, Jawa Barat. Ini dari Subang. Ini suara dari Subang tentang politik. Iya, silakan. Mm-mm, mm-mm, mm-mm.
Ya, dipromosikan lah gitu ya. Mhm. 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 Heeh. Heeh. Mhm. Mhm. Mmm. Mhm. Mhm. Aduh. Mhm. 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 Iya ya. Nah, jadi seperti tadi itu tujuan politik sebenarnya baik ya. Jadi akhirnya jadi seperti ini ada masalah juga ternyata di dalam kan? Silakan, silakan. Hmm. Hmm. Iya ya. Oke. Tapi kalau orang-orang yang sudah belajar PPKN harapannya nanti bisa luas ya. Misalnya kalau kita juga nanti suatu saat mengajukan diri jadi misalnya anggota DPR atau jadi bupati atau jadi lurah, ketika saudara kita tidak memilih kita, ya jangan berkecil hati ya kan? Berarti kita juga harus belajar dari pengalaman kalau kita menghargai hak suara dia. Kalau dia misalnya punya hak suara untuk memilih yang lain sekalipun kita saudara, ya itu hak dia gitu, bukan menjadi satu misalnya jadi masalah ya kan? Kayak Fauda tadi bilang sampai abangnya itu tadi dilarang ya Fauda ya di ini di pasar gitu. Oke, terima kasih Fauda. Ada yang lain yang mau sharing? Mau lihat teh, thank you. Ini ini siapa ini? Siti. Oke, ini namanya di KPC ya. Siti Fitriati. Heeh, Fitriati. Oke, silakan Siti. Malam. Kamu dikasih berapa? Siti dikasih berapa? Banyak lah ya. Heeh, heeh. Jadi terkumpul terkumpul Siti, jadi terkumpul berapa semua? Un- Aduh, enak sekali Siti ya. Di mana daerahmu coba? Di mana daerahmu? Semarang, Jawa Tengah. Jadi, bukan karena uang lebih banyak.
Mhm. 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 Iya ya. Jadi masyarakat, jadi kamu kamu berarti Siti ambil aja semua uangnya, tapi akhirnya harus memilih juga ya kan? Nah, itu bijaknya masyarakat kan dimintain, uangnya dimintain, tapi yang dipilih ya tergantung hati juga. Ah iya maksudnya kamu terima, kamu terima. Minta suaranya ya. Heeh, terus habis itu, oke, selamat malam. Iya, jadi seperti itu. Seperti itu ya kan masyarakat diterima diterima yang yang dipilih bukan yang ngasih uang gitu kan, yang dipilih kan tergantung ininya ya kan, tergantung suara hati juga ternyata gitu kan. Tapi gimana, kira-kira setuju nggak kalau misalnya kita terima uang? Siapa bilang setuju? Oke, silahkan Novi. Mm-mm, 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 mm-mm. Mhm, 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 mhm. Oke. Mhm, mhm, mhm. Mbak Siti atau Mbak Fauda?
Mm-mm. Mhm. Mhm. Iya, iya. Oke. Oke, terima kasih Novi. Ada yang sepakat dengan Novi? Siapa yang sama jawabannya? Tidak setuju dengan nyogok. Tidak setuju dengan terima uang itu serangan fajar lah, serangan bulan purnama atau apa gitu kan? Ayo, siapa yang sama-sama? Ristiani. Iya, halo. Iya, halo Ristiani. Mm-mm. Mm-mm. Kalau tetangganya juga sama-sama apa? Nerima gimana? Jadi nggak apa-apa nih diterima. Ayo, bimbang, bimbang. Oke. Oke, ya, bagus. Ada lagi yang setuju dengan Ristiani dan Novi? Buka mic-nya. Oke, Siti. Oke, selamat malam. Hmm, mm, mhm. Oke, jadi, oke silakan. Nah, jadi kalau Siti itu kan kemarin. Nah, itu kan kemarin nih pengalamannya. Nah, sekarang kita belajar PPKN menjadi warga negara yang baik. Kira-kira kalau terjadi lagi ada pemilihan lurah atau pemilihan bupati atau apa gitu kan, setuju nggak dengan menyogok itu? Mereka kasih, tetap setuju nggak? Ya, memang alasannya semua rata dibagi. Tapi menurut Siti, Siti terima lagi nggak ini nih untuk kedepannya? Gimana pandangan Siti dengan pembagian uang? Iya. Karena itu kan kemarin pengalaman. Jadi untuk ke depan bagaimana? Mm-mm. Kenapa dibilang sombong? Berarti perasaan Mbak aja. Gimana gimana? Heeh.
Ada yang mau menanggapi? Gimana? Oke, oke. Ada yang mau menanggapi Siti? Ada yang mau kasih saran atau masukan? Utari, Utari. Ya, sini dimatikan dulu. Utari dulu, Utari. Oke, silakan Utari. Ada yang mau kasih masukan sama Siti? Mm-mm. Mm-mm. Nah, jadi kalau menurut Utari itu baik nggak kasih uang? Apakah itu sesuai dengan peraturan untuk mempromosikan diri? Dan kalau misalnya untuk di masa depan, kamu masih terima nggak uang itu? Jadi masih terima nanti nih. Oke. Oke, itu silakan dari Utari. Ada yang mau menanggapi dari Utari City? Oke, Sundia. Baru kali ini ya Sundia ngomong ya. Silakan Sundia. Fatmawati di cancel dulu ya. Halo? Halo Sundia. Sini di cancel. Oke. Halo Sundia. Nggak bisa, belum bisa ya Sundia. Oke, ini siapa ini? Oh, sini dulu ya. Nanti, yes, yes, silakan sini. Hmm. Mm-mm. 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 Hmm. 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 Hmm.
Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Oke. Ya, terima kasih sini. Luar biasa jawabannya. Oke, ada yang mau menanggapi sini? Tadi sini mengatakan gini, itu hak kita loh untuk bisa kewajiban harus memilih. Jadi seharusnya kita tanpa menerima atau dengan menerima kita memang harus memilih. Jadi seperti sini bilang bagus ya karena itu kewajiban warga negara untuk memilih gitu ya, harus punya hak untuk memilih. Jadi bukan harus diterima gitu. Dan karena tidak ada misalnya peraturan untuk kasih uang dulu biar ini gitu kan. Nah, jadi ada yang mau ini? Nah, jadi ini sini warga negara yang baik ya. Dia tahu kewajibannya bahwa dia itu sebagai warga negara harus punya hak suara tanpa harus menerima uang. Oke, dari dari Fatmawati dulu tadi ya, Fatmawati. Silakan Fatma. Kuatkan kuatkan Dek suaranya. Dekatkan suaranya. Oke? Ah, Fatmawati dulu, Fatmawati. Oke. Halo Fatmawati. Oke, silahkan Fatmawati. Iya, boleh kok. Oke, nggak apa-apa. Saya dengar, saya dengar. Hmm. Oke, oke, oke. Hmm. Hmm. Hmm.
Nah, Fatmawati ada ide nggak gimana cara menolaknya? Seperti Utari di sini bilang, ya gimana cara nolaknya? Soalnya calonnya jadi marah, menyangka kalau kita tidak memilih dia. Solusinya, Miss, solusinya apa? Ayo, teman-teman. Ayo buka suara dari Fatmawati. Dari kalian untuk kalian. Ayo, Fatmawati. Hmm, hmm. Nggak usah diterima semuanya. Mm-mm. Oke, ya terima kasih. Nah, jadi nyolaknya jangan diterima. Kan udah rata tadi kan, itu dari Fatmawati. Ada dari yang lain? Gimana cara nolaknya? Ah, ini mungkin kan? Oke, silahkan. Yang lain buka mic-nya. Gimana cara nolak nyogok ini? Ayo, ayo. Gimana cara nolaknya? Ayo buka mic-nya siapa mau ngomong? Saya tetap catat namanya ya, siapa yang ngomong ya. Yuliani. Yuliani dulu ya, sini udah tadi Yuliani. Oke, silahkan. Gimana caranya Mbak? Atau Mbak tetap terima? Halo, nggak kedengeran nih. Tes, tes, tes. Nggak terima, nggak dengar. Marini, Marini. Ini siapa? Halo, ini siapa? Ya udah Marini dulu deh, Marini, Marini. Oh, ini siapa? Ini Yuliani udah bisa? Oke, silakan Yuliani. Langsung aja. Wah. eh, Oh. eh. Gimana nolak cara baik ini? Gimana cara ngomongnya? Mm-mm. Jadi Yuli bilang kan, buat jembatan aja Pak, kan punya saya kan 50.000, jadi itu saya sumbangkan ke jembatan gitu.
Enggak usah grogi Mbak, santai aja kita ini. Oh. Jadi Mbak Yuliani untuk di masa depan ini nggak terima sogokan ini ya? Oke, mantap. Oke, adalah yang lain buat masukannya gimana gimana untuk mengatasinya? Utari, Utari, ayo. Halo. Boleh, Yuliani boleh. Oke, mic-nya dulu. Kenapa? Mm-mm, mm-mm. Gitu ya. Jadi untuk kedepannya kalau misalnya udah tahu gitu cerita papa gitu dikucilkan, apakah kamu tetap menerima jadinya daripada kamu dikucilkan? Gimana untuk masa depannya ke depan? Gimana? Tadi Utari gimana menurutmu? Hmm. Gitu ya. Memang oke, terima kasih. Memang keputusan ini memang keputusan yang sulit ya, sangat sulit. Kadang misalnya dalam kita pribadi itu memang hati nurani kita memang mengatakan kalau menerima menyogok itu memang itu sama pungli aja sekarang udah dilarang kan di apa kita, dan memang menyogok itu kasih uang itu memang nggak bagus kan karena memang peraturannya juga untuk mempromosikan diri itu bukan itu caranya gitu kan, kayak tadi teman-teman bilang ada banyak cara juga gitu ya. Nah, dan kita itu udah dikasih waktu kita menolak, kita malah dikucilkan gitu kayak tadi si Utari bilang gitu. Nah, tapi kembali lagi menjadi warga negara itu memang kita eh, mahal itu harga itu. Jadi seperti tadi ada yang bilang tadi ya Fatmawati, sebenarnya untuk mereka kan wakil rakyat, mereka kan bekerja buat rakyat gitu ya kan. Nah, jadi bukan menjual diri gitu kan untuk misalnya dipilih, bukan menjual diri. Nah, apa kekurangannya? Kenapa misalnya mereka akhirnya kasih uang? Karena sebenarnya mereka tidak percaya diri gitu, itu satu. Dan mereka belum dikenal baik di masyarakat, itu dua gitu kan. Kalau dia sudah percaya, kalau dia sudah dikenal baik di masyarakat, karena masyarakat juga sudah melihat selama ini apa yang dilakukan di dalam masyarakat, berarti otomatis ke depannya dia pasti cepat dipilih. Nah, kenapa misalnya tiba-tiba ada uang begitu? Karena tiba-tiba misalnya tahun ini ada pemilihan lurah, dan tahun ini misalnya tiga-tiganya mereka itu keluar gitu. Tahun-tahun kemarin kita nggak kenal mereka. Pas mau pemilihan aja kan kita kenal. Setuju nggak? Nah, tapi coba, tapi coba kalau misalnya mereka dari tahun sebelum-sebelumnya itu, no, sini no, kenapa? Ayo coba. Mm-mm.
Mm-mm. Mm-mm. Hmm, 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 hmm. Hmm, hmm, iya. Hmm, 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 hmm. Agama Islam melarang ya. Jadi kalau kamu dikucilkan gimana?
Oke, asik. Oke, iya, ada dari teman-teman. Terima kasih. Dari teman-teman katanya. Oh, Mbak Katarina. Mbak Rohima lah dulu ya, Mbak Rohima. Ayo, Mbak Rohima. Oh, Mbak Novi, Mbak Novi. Iya, iya. Mbak Novi, ayo. Mhm, mhm. Suaranya jauh, Mbak. Ya, oke, 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 mantap. Mhm, mhm,
Mhm. Jauh Mbak suaranya? Oke, itu aja. Oke, ya terima kasih. Nah, tadi dengan berjalannya sang waktu, ternyata kebenaran juga ternyata yang dipilih ya. Walaupun awal-awalnya mungkin juga dikucilkan, tapi akhir-akhirnya mereka udah lihat kebenaran. Oh, ini memang orang yang benar-benar gitu ya. Nah, terakhir ayahnya Novia, akhirnya dipilih langsung gitu ya. Nggak ada lagi misalnya mm, Sarah-Sarah begitu kan? Karena memang sudah terbukti ternyata memang dari memang sudah ayahanda sudah terbeban gitu ya kan untuk memberi yang terbaik untuk tempatnya, untuk daerahnya gitu. Nah, jadi memang itu sebuah proses ya. Tadi juga Utari ya tadi bilang ya. Utari ya bilang konsekuensi memilih ya. Oh, tadi itu siapa tadi yang bilang ya? Novi ya? Novi dan tadi teman-teman yang lain juga ada ya. Tadi ngomong tentang kita punya agama gitu ya kan. Kita punya agama, agama Islam melarang gitu. Ya kan? Agama Islam melarang. Nah, jadi sebenarnya menahan dosa itu sakit nggak? Itu kan dosa gitu ya kan? Dosa nggak sih? Saya agama Kristen, ya saya agama Kristen. Tapi dari semua agama itu kan punya sisi baiknya masing-masing sesuai dengan pribadi masing-masing ya kan? Nah, jadi menurut agama Kristen itu dosa gitu. Nah, kalau misalnya dikucilkan, kalau ya menurut ajaran Kristen itu ya kalau di Kristen kan kami itu percaya Yesus ya. Kalau mungkin Muslim tidak percaya Yesus gitu. Tapi ini kan sekedar sharing terbuka aja gitu ya kan. Karena kita toleransi toh. Nah, misalnya dalam agama kami itu kalau misalnya bilang, "Oh, saya itu dikucilkan gitu." Nah, kami ingat Tuhan Yesus yang pernah dikucilkan, tapi akhirnya bangkit ke sorga gitu kan. Nah, jadi itu menjadi semangat buat kami. Nah, mungkin di Al-Quran, di agama Muslim, ada juga misalnya, walaupun kamu dikucilkan, tapi di akhirat nanti kita ini, seperti tadi mbaknya bilang, di dunia ini kita sebentar loh, tapi di dunia akhirat itu abadi gitu ya kan. Nah, jadi eh, memang menyangkal untuk maksudnya gini, untuk menolak dosa, yang menerima uang enak kan gitu. Korupsi sebanyak-banyaknya menikmati uang dunia itu enak kan gitu. Tapi untuk meninggalkan dosa itu memang kan harus berani tampil beda ya kan? Ya kan? Berani tampil beda kan? Nah, kita yang sudah belajar PPKN, oke lah, kemarin-kemarin kita punya pengalaman. Tapi kalau tujuan kita belajar PPKN itu, apakah hanya kita mengetahui ilmu itu? Mengetahui undang-undang, mengetahui hukum-hukum, mengetahui semua hak dan kewajiban gitu. Nah, jadi memang itu gitu. Seperti tadi teman-teman bilang, itu ke anak-anak kita loh. Kapan kita putusnya gitu ya? Itu ke keturunan kita loh. Mereka melihat dan mengikuti itu. Nah, masalahnya masyarakat kan nggak tahu. Berarti kan hanya kita. Dan akhirnya kan kita dikucilkan gitu kan. Tapi kalaupun kita dikucilkan, kita harus berjuang gitu. Jadi sebenarnya kalaupun kita bukan presiden, bukan orang penting, tapi kita sudah memberi sesuatu buat negara, bangsa Indonesia, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada nggak, oh, oke Utari, ada yang mau dibilang? Buka mic ini. Heeh. Mm-mm. Masalahnya apa?
Maksudnya kalau misalnya lah Mbak Mbak Utari tolak, apa kejadian yang akan menimpa Mbak Utari? Berani nggak Mbak Utari tampil beda? Iya, iya. Oh, nyalon apa? Lurah? Oh, bagus. Oh, ikut nyoblos. Oh, kirain ikut nyalon. Heeh. Hmm. Hmm. Oke, terima kasih Mbak Utari. Iya, jadi maksudnya begini, eh, memang berat. Saya juga kalau dalam posisi mbak-mbak semuanya pasti berat. Tapi intinya begini, ini kalau saya ya, ini kalau saya dan nanti kan kita kembali masing-masing memutuskan apa ya kan? Walaupun kita belajar, ada sebuah harapan, tapi ah, ah, faktanya di lapangan kan kita yang tahu gitu. Akhirnya kita yang memilih dengan hati nurani kita, dengan Allah kita kan gitu ya. Nih. Nah, jadi kalau saya itu mungkin ya, saya pernah ingat waktu dulu saya SD itu ya, SD atau SMP, saya dikasih SMP ya, SMP. Pokoknya umur 17 tahun deh ya, umur 17 SMA itu ya. Nah, saya pernah dikasih uang, saya terima di desa. Itu 50.000 gitu. Nah, kalau ditanya seperti saya tanya tadi sama Mbak, apakah untuk kedepannya di masa yang akan datang saya akan terima, menurut saya enggak ya. Karena apa? Karena pada saat itu saya kurang pengetahuan akan wawasan Nusantara gitu ya. Kak, saya kurang diisi dengan pemahaman-pemahaman sebagai warga negara yang baik gitu. Nah, sekarang saya sudah menempuh pendidikan tinggi gitu ya. Sudah banyak pengetahuan gitu. Seperti Mbak-mbak, Mbak sudah di KPC gitu, sudah dibina bahkan mengikuti pelajaran PPKN. Yang tujuannya agar menjadi warga negara Indonesia yang baik, yang cinta Indonesia. Sepakat? Sepakat ya. Nah, jadi eh, kita yang merubah itu karena kitalah masa depan itu gitu. Nah, kalau misalnya dikucilkan, bukan mereka kok yang ngatur hidup kita gitu ya. Kan ada Tuhan ya yang menjaga hidup mati kita ya kan. Dan seperti tadi ayahnya teman kita terakhir dipilih kok jadi lurah gitu. Kebenaran akan terungkap suatu saat nanti. Walaupun saat ini kita dikucilkan, tapi mereka akan lihat kalau sebenarnya siapa yang benar itu siapa gitu ya kan pasti akan kelihatan gitu. Nah sekarang kalau saya nggak akan gitu dan bagaimana Miss menolaknya gitu kan tujuannya saya akan balik tanya tujuan Bapak memberi ini apa gitu tujuannya oh tanpa Bapak kasih kalau memang saya mau memilih bapak, saya akan pilih bapak gitu. Jadi penentu itu bukan uang bapak. Kalaupun saya terima, saya juga bisa kan berbohong karena bapak nggak tahu kalau saya itu pilih bapak atau enggak kan gitu. Jadi simpan aja uangnya gitu. Saya akan pilih sesuai dengan hati nurani saya. Walaupun bapak nggak kasih uang, saya akan tetap pilih bapak kalau saya itu pikir bapak yang terbaik gitu ya kan. Nah, terus kalau misalnya dia mengucilkan kita, misalnya dia ternyata terpilih gitu ya kan, tapi ternyata kita adalah orang yang tidak memilih gitu kan, kelihatan dong misalnya yang nggak milih satu, berarti itu kita dong kan. Jadi urusan desa misalnya kita nggak selesai gitu kan, banyak loh
mbak-mbak sekarang cara kita gimana melapor mereka? Banyak kan? Kalau di Taiwan ini tinggal telepon aja kepolisian atau buat aja ke wartawan dengan data-data akurat gitu kan. Bawa HP, videokan, rekam suaranya. Rekam suaranya, ya kan? Misalnya dia marah-marahin kita, rekam gitu. Itu seperti itu lebih daripada pahlawan-pahlawan kita loh. Waktu Indonesia dijajah, mereka itu bukan hanya dikucilkan perasaannya, tapi gimana itu? Mereka itu hidup mati loh dengan para Belanda itu membawa senjata pistol, misalnya sekali tembak langsung mati, sedangkan pahlawan-pahlawan kita itu hanya dengan bambu, hanya dengan apa? Bambu runcing ya kan? Tapi mereka berani nggak? Berani kan? Walaupun dengan bambu runcing mereka tetap maju untuk mempertahankan Indonesia, untuk mempertahankan Indonesia merdeka. Gitu. Nah kita cuma mungkin diolok-olok gitu kan? Mungkin kita cuma di ini gitu. Tapi itu adalah cara kita untuk berbuat dengan Indonesia. Nah, jadi kalau misalnya bilang, kayak mana ya caraku untuk memberi yang terbaik buat Indonesia? Aku nggak ada loh kepanggilan atau nggak ada loh beban untuk jadi lurah gitu kan. Nggak ada loh beban jadi presiden gitu kan. Ya boro-boro ngurusin masyarakat, boro-boro ngurusin kota atau apa. Aku dan keluarga aku aja kalau aku bisa, gajiku bisa untuk makan anakku sama bantu keluarga aja udah oke gitu kan. Apa sih yang kita bisa kasih sama negara gitu kan? Kalau dipikir-pikir. Nah, ini salah satunya. Ketika kita rela menolak itu, nyogok itu gitu. Itu memberi kontribusi buat Ibu Pertiwi sebenarnya ya. Ketika kita misalnya berkorban gitu. Berkorban kita hanya apa? Hanya dikucilkan. Tapi kalau ingat para pahlawan dulu yang hanya dengan bambu runcing tapi siap rela mati di ini, di apa namanya, sampai ada beberapa lagu untuk mengapa namanya, mengapa mereka mengenang mereka gitu ya, mereka meninggalkan anak istri mereka yang lagi hamil, istri mereka yang masih punya bayi mereka tinggalkan untuk ke medan perang gitu ya. Itu iya jiwa raga itu nggak seberapa dengan misalnya kita hanya dikucilkan ya, padahal pahalanya untuk siapa coba, pahalanya untuk siapa kalau misalnya kita menahan itu gitu, untuk tidak menerima itu. Untuk kita pahalanya di sorga ya toh. Nah, jadi jadilah orang-orang prajurit-prajurit yang setelah lulus dari KPC akan dikirim kembali ke Indonesia suatu saat nanti menjadi warga negara Indonesia yang baik, menjadi para pejuang-pejuang bangsa. Asik. Ya toh? Ya. Nah, jadi dan kalau misalnya dia punya panggilan, misalnya punya kerinduan suatu saat nanti dari mbak-mbak atau mas di sini punya kerinduan menjadi seorang pemimpin, mulailah sekarang didoakan. Ya kan? Jangan pas tahun ini pemilihan, tahun ini tunjukin wajah sama masyarakat. Makanya karena takut kalah, karena masyarakat tidak kenal, akhirnya kita kasih uang kan. Nah, jadi ya kalau mulai saat ini didoakan, oh ya aku cita-cita mau jadi lurah, aku mau putuskan. Misalnya tadi itu Utari ya tadi bilang, siapa tadi bilang, Novi? Yang bilang misalnya dari keturunan ke keturunan gitu ya kan, aku mau putuskan itu, aku yang maju jadi lurah gitu. Nah, gimana? Apa stepnya gitu? Sekarang itu mulai dipikirin gitu. Apakah menjadi misalnya mulai ini bukan karena motivasi kita untuk apa ya? Untuk terpilih, tapi istilahnya tunjukkan kepada masyarakat kalau kamu orang yang baik gitu kan, orang yang bagus gitu. Misalnya kita buka les gratis di desa gitulah. Nanti pulang-pulang dari sini mbak-mbaknya siapa yang mau tak ajari bahasa Chinese gitu kan, bahasa Taiwan, atau siapa yang saya mau ajari matematika gitu kan, SD, anak-anak SD gitu kan, anak SD bisa dong kalian jadi guru kan. Ya kan? Siapa mau saya ajari menulis gitu. Saya buka ya les gratis. Mungkin di rumah aja sendiri, di rumah gitu kan. Atau habis itu anak-anak muda itu atau mengajar sholat atau ngajar ngaji gitu ya kan. Nah, jadi dengan tidak misal mau minta imbalan, oh saya mau jadi guru ngajimu tapi minta imbalan, oh, jangan gitu kan misalnya
guru ngaji gitu kan, kumpulin anak-anak desa gitu. Atau kebersihan lingkungan gitu. Misalnya mbaknya ada lihat taman desa yang misalnya bunga-bunganya ini mbak ikut menanam gitu. Nah, itu butuh proses ya kan. Karena baik itu dari kita, tadi seperti kawan kita baik, sama keluarga juga harus baik, baru bisa keluar ke masyarakat. Nah, jadi itu proses gitu. Itu nggak setahun 2 tahun gitu. Jadi kalau misalnya punya impian, mulai sekarang udah dipikirin, aku mau buat apa ya biar masyarakat mulai mengenalku. Nah, langkah-langkah yang udah kita siapin dan kita bisa kenal gitu kan. Akhirnya gimana? Akhirnya uh, oh, masyarakat kenal. Oh, itu ya yang pulang dari Taiwan. Dia pulang bukannya cari uang banyak-banyak, padahal kan dia mampu gitu. Tapi dia pulang dia juga kasih sama sama desa gitu. Dia buat belajar gratis di rumahnya. Dia ngajari anak-anak ngaji, ya kan? Jadi guru ngaji di musola atau di masjid gitu. Jadi ikut sama ibu-ibu membersihkan lingkungan gitu. Oh, iya itu kita pilih jadi lurah kita pilih tanpa uang gitu kan. Tanpa uang kita pasti dipilih karena mereka sudah kenal kita gitu. Nah, jadi itu bertahun-tahun proses gitu. Jadi jangan sekarang mau pemilihan, sekarang kelihatan wajahnya. Dulu-dulu kita nggak kenal sama dia gitu. Walaupun dia saudara kita, waktu pas saudara juga dia nggak seramah itu. Udah mau jadi eh, dia memajukan dirinya, dia ini datang sama kita baik-baik gitu kan. Belum lagi kalau misalnya tadi teman itu bilang, ternyata uang yang dia bagi, dia korupsi lagi deh untuk membayar itu semua gitu kan. Jadi nanti bisa juga menjadi salah satu PR juga untuk kita nanti, jika kamu menjadi naik sebagai seorang pemimpin, apa step yang kamu lakukan? Berapa lama itu kamu lakukan? Seperti apa kamu mempromosikan diri? Oke? Nah, jadi ada dua tugas. Saya buka ke screen-nya. Kita buka bukunya sekarang ya. Ini saya mau buka screen. Nah, jadi kita PPKN yang akan selanjutnya itu akan kita langsung bahas. Kita nggak usah bahas ini ya. Kita bahas sambil kita bahas soalnya juga. Ada pilihan berganda di sini kan. Nah, ini. Oke. Halaman berapa ini pilihan berganda? Jadi kerjakan pilihan bergandanya. Tunggu ya. Oh, ini udah pendahuluan. Ada yang tahu halaman berapa? Ini udah bab 4 ini. Ini udah bab 3. Ternyata udah di ini. Aduh. Lihat pilihan bergandanya halaman 224 ya. Halaman 244. Halaman 244. Bab 1 pelan-pelan deh. Kok ini nggak bisa ini?
Oh, karena saya nggak PDF, saya Word. Jadi nggak ada ininya. Atau saya buka PDF-nya kali ya. Bentar lah, bentar ini. Saya dokumen, kita lihat. Sepertinya susah juga didapat. Ini dia. Ini dia toh. Nah, jadi ini kan ada berapa soal ini? Ada 20 soal. Ya kan? Sama uraian. Uraiannya, oke, uraiannya juga. Jadi ini menjadi tugas 1 dan menjadi topik kita. Iya, saya tadi kemarin biar bisa di bold, makanya saya ini. Nah, jadi begini, PR 1, oke, PR 1, tulis ya, PR, PR 1, kerjakan pilihan berganda halaman 244 dan esai. Esainya ya. Dan esai dan pilihan berganda sama tanya jawabnya. Oke? Nah, terus jawabannya ya buat jawaban sesuai halaman. Jadi halaman berapa gitu. Buat jawabannya sesuai halaman buku. Oke, misalnya nomor 1 saya dapat dari halaman sekian. Bisa? Dan ini PR pertama dan kita akan diskusikan bersama. Nah, jadi semuanya ngerjakan PR-nya, kita kumpul, kita diskusikan, tapi terakan halaman berapa. Bisa dimengerti? Bisa? Oke? Aha. Jadi, oke, siapa? Ada yang pertanyaan, Fauda? Misalnya nomor 1. Iya, kamu kan dapat jawabannya dari mana coba? Dapat jawabannya dari mana? Dari buku kan? Nah, halaman berapa? Paragraf berapa? Bisa? Aha, jadi jangan dari Mbah Google atau dari sendiri. Jadi kita sama-sama bahas. Karena sistem MIS nggak baca dari awal satu paragraf baru kerjain, enggak. Kita langsung aja. Kalau bahasa Inggris get into the water, katanya langsung nyemplung aja. Dari nyemplung nanti kita berenang lagi gitu, kemana. Oke, jadi benar-benar kita pelajarin gitu. Halaman berapa, paragraf yang mana. Nanti teman-teman yang bisa dapat jawabannya, ya udah buka mic-nya. Aku bisa nomor sekian gitu ya. Nah, dikirim. Terakhir itu dikirim sebelum kelas. Sebelum kelas. Hah? Bukunya sama kok. Bukunya sama ya kan? Halaman 244 kan? Ada di grup ini, Mbak.
di grup angkatan 6. Nah, oke, itu bisa nggak? Iya, sama esai. Iya, sama esai. Itu menjadi nilai PR pertama. Gampang kan PR-nya? Nggak saya buat kan, buat apa gitu kan? Mbak berakhir. Bab berakhir, Mbak. Kayaknya soalnya beda. Enggak beda. Kan ada buku yang dibuat di ini kan? Masa beda sih? Nomor 1. Tokoh yang mengemukakan budaya politik. Ya kan? Ini nomor 1 kan? Tokoh yang mengemukakan budaya politik sebagai distribusi pola-pola. Siapa yang bilang beda? Nomor 1? Oh, saya Mbak download itu bukunya dari grup. Dari grup. Ini ya, biar kita buka grup ya. Bab pertama Mbak, Mbak pertama. Atau saya yang salah ya? Mbak pertama kita buka ya. Kata 6. Atau saya salah buka halaman tadi. Ada pokoknya tadi kan yang di ini. Teman-teman yang lain gimana? Pokoknya bab pertama deh. Tunggu ya. Mana ini? Kejar paket C. Angkatan 6. Ada buku PPKN, jadi kita kerjakan nomor 1. Bab pertama. Ada pilihan ganda. Mana ini? Gimana, ada dari yang lain, tanggapan dari yang lain? Yang di-share Pak Yahya? Iya, karena saya nggak tahu pelajaran kelas 1 gimana. Ini bukunya untuk placement test. Gitu ya. Saya pikir ini buku kita. Soalnya di sini nggak ada dibilang. Di sini hanya dibilang kelas 1 semester 2. Yang pertama kan Mas Hasan kan? Habis itu oh, jadi mereka kasih ini buku kelas 2. Oh, boleh ada kasih saya buku kelas ini, buku kelas 1 semester 2? Ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Tapi tetap kita buku paket kelas 2. Mbak Novi boleh kirim saya itunya, PDF-nya ke... Oh, buku belum ada buku paketnya. Jadi gimana? Apakah teman-teman setuju kita bahas buku itu? Berarti buku kelas 1 nggak ada ya? Saya nanti juga akan cari juga, akan tanya ke pengurus.
Kalau nggak ada ya. Kalau ada berarti itu saya akan cari lagi. Nanti Mbak Novi kalau ada sama Mbak boleh kirim Mbak. Saya nanti ambil lagi, lihat di ini di bukunya. Oke, tetap aja bab 1 ya. Ada boleh kirim sama saya sekarang biar kita lihat sama-sama. Mbak sini siapa? Ayo satu orang kirim sama saya ke ini dong Mbak, ke inbox biar kita buka sama-sama sebelum mengakhiri. Berarti Mbak Sundi belum ada bukunya ya? Oh iya, berarti Mbak Novi sama Mbak apa ini ada ini. Mbak Mbak Novi ada ya, Mbak Novi. Oh, Mbak Sunarsi ada nggak ada. Mbak Novi ada PDF-nya. Kalau nggak ada berarti nanti aja saya cari ya, saya tanya. Saya cari lagi, saya ini lagi. Oke. Oke, kalau kayaknya ada, berarti ya sudahlah. Saya akan cari lagi, terus saya akan kabari lagi nanti gimana untuk PR-nya ya. Tapi tetap baca bukunya yang pertama, buku yang pertama, bab yang pertama, pilihan gandanya, terus terakan halaman sama paragraf berapa. Terus kita akan diskusi bersama. Boleh? Oke, ada yang mau ditanya? Nanti habis kelas ini saya akan ini kan ininya. Oke, sampai di sini dulu kalau untuk apa kita ya, untuk kelas hari ini. Enggak. Buku yang di kelas 1 aja. Kelas 1 semester 2 ya. Nanti saya lihat lagi, saya kabarin lagi halaman berapa, tapi kalian juga ikut melihat aja. Biar kita masuk ke situ aja minggu depan. Mm-mm. Tapi nggak apa-apa karena kita udah bahas karena kalian mau placement test kan? Atau gimana? Ada yang mau kasih ini? Kasih pendapatnya? Oke, berarti Miss yang salah ambil karena Miss pikir itu sudah untuk yang semester 2. Jadi nggak apa-apa, kita nanti balik ke kita nanti Miss ambil PDF yang dari kelas 1 semester 2. Karena minggu lalu kan Miss kan tunjukin ke kalian kan. Iya sama kalian mungkin kita nggak teliti gitu sama-sama uh-uh, mungkin sama-sama nggak teliti gitu ya. Dan berarti tuh Miss salah paham, ternyata itu buka buku untuk kelas 2. Ya udah deh, nanti Miss minta dari Mas Yahya atau gimana biar Miss dapat bukunya. Tapi kalau Novi punya PDF-nya juga boleh share ya. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Pertanyaan bikin galau. Oke, tidak. Oke, demikianlah karena waktu kita juga ini, tapi sehat semua kan? Minggu sepertinya kita akan ketemu lagi di kelas seni ya. Biasanya kalian seni ngapain?
Oke dah, nanti kalau bagian seni di kelas seni aja ya kita ngomongin ya, karena ini PPKN ya. Ya, alhamdulillah ya semua sehat, nggak ada yang ini, ada masalah, ada masalah. Tadi saya hitung ada sampai 23 orang juga sih yang hadir di kelas kita hari ini, tapi ada yang keluar masuk begitu ya. Jadi nah ini ada 23 orang. Oke, nanti boleh Mbak Novi ya. Mbak Novi ini baik loh. Dia nanti kasih absen ya kan? Iya, nanti dia kasih absen juga sama kita. Oke, good night everyone. Have a nice dream. Thank you so much. Terima kasih ya semua mbak-mbaknya atas partisipasinya. Kalian semuanya luar biasa. Night. Terima kasih. Ya, kita tadi mulai jam 9.45 sampai 11.30. Terima kasih ya. Keluar ya.